Apa sudah dilihat, sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, praktikum kita hari ini judulnya tentang makroanatomi dan uji refleks ya. Nah, ini sesuai dengan kuliah kita kemarin juga ya, tentang kita adakan anatomi makro, anatomi mikro. Nah, anatomi makro itu disebut juga dengan makroanatomi, atau juga bisa disebut patologi anatomi ya. Artinya kalau kita mengamati yang namanya anatomi makro itu garis besarnya, bagian luarnya atau bagian yang besar-besarnya. Yang ketika kita mengamati, kita tidak perlu bantuan alat, walaupun misalnya itu kaca pembesar, nah itu kita nggak perlu gitu ya. Tapi kalau kaca pembesar masih mungkin sih ya, tetapi kayak mikroskop, nah itu tidak perlu ya. Kemudian ada anatomi mikro atau mikroanatomi atau histologi kalau jaringannya normal. Kalau jaringannya abnormal yang kita periksa itu istilahnya histopatologi ya. Nah, kalau mikroanatomi ini ya kita tentu ya untuk mengamatinya perlu bantuan alat. Bahkan ya benda yang kita amati ya misalnya ikan gitu ya, yang kita amati pun harus kita siapkan secara khusus ya. Dengan apa? Dengan kita buat preparatnya dulu, kita sayat, kita iris setipis mungkin ya, kira-kira ketebalannya 5 mikron ya. Kemudian kita periksa menggunakan bantuan mikroskop ya. Kalau pakai mata biasa saja nggak kelihatan bagian-bagiannya. Jadi kita kalau kita mengamati anatomi mikro, nanti kita bisa melihat nih selnya apakah mengalami kelainan apakah tidak ya. Itu adalah anatomi mikro. Nah, ada anatomi eksternal, ada anatomi internal ya. Anatomi eksternal ya tentu ya sesuai dengan namanya ya. Ada bagian eksternal, bagian luar ya. Itu misalnya ya ini mulut kan terlihat biasa ya. Ini operculum, kemudian ini dari atas dulu. Ini mata ya. Ini nostrils ya, bagian hidung ya. Kemudian spiny dorsal fin. Jadi ini sirip punggung tapi yang spiny, yang berduri tajam ya. Kemudian ada di bagian belakangnya lagi itu sirip punggung tapi yang bagian yang softnya. Jadi ada yang bagian spiny-nya, ada yang bagian softnya ya. Softnya ini. Kemudian yang ini sirip ekor ya. Ini pangkal ekor atau peduncle ya. Nah, sedangkan ini garis lateral line LL ya. Lateral line ini bagian luarnya ya. Kemudian ini sirip anal ya, sirip anal. Kemudian ini fan ya, ini scales atau sisik. Nah, ini sirip perut atau pelvic fins ya. Nah, kalau sirip dada pectoral fin ya. Ini adalah bagian-bagian luar dari tubuh ikan. Saya pikir kelas ini juga sudah pernah mengambil mata kuliah iktiologi ikan ya. Tentu sudah ada praktikumnya juga ya, walaupun offline ya kondisinya sekarang ini online maksudnya ya, walaupun praktikumnya online tahun lalu juga mau nggak mau juga online ya, tapi ya saya pikir tidak apa-apa ya, kita memang harus berdamai dengan keadaan yang sekarang karena mau nggak mau itu harus kita hadapi gitu ya. Kalau kita misalnya protes ke dosen ya, ke IPB ya, kita sudah ini tapi masih tetap aja nggak kuliah, nggak bisa tatap muka. Ya memang kondisinya memang seperti ini ya. Kita tidak bisa memaksakan diri ya, harus praktikumnya harus online dulu. Ya padahal terus terang ya dosen pun lebih suka ngajar offline ya. Lebih enak kalau ngajar offline dibanding dengan mengajar online ya. Ya kalau semuanya serba online kita itu juga capek duduk ya sebenarnya. Jadi lebih dinamis ketika kelasnya itu online ya. Tapi ya itu tadi ya, kita memang harus berdamai dengan keadaan pada saat ini demi keselamatan semuanya ya. Karena memang penyakitnya ini bukan penyakit yang ecek-ecek gitu ya. Jadi penyakitnya itu penyakit serius ya, dan kaitannya dengan keselamatan atau nyawa seseorang ya. Apalagi kalau orangnya itu komorbid ya, punya penyakit penyerta yang kalau dia bisa kena itu ya bisa lebih parah dibandingkan dengan yang tidak punya komorbid ya. Oke. Nah,
Ini ya saya pikir juga sudah pada paham ya tentang anatomi. Ya ini hanya mengulang saja. Mengulang itu hanya sekilas, mengingatkan karena supaya tidak tumpang tindih ya dengan yang disampaikan pada saat kuliah ikthyologi ikan ya. Ini hanya garis besarnya loh Bu. Kenapa? Penyakit organisme akuatik juga ada pelajaran tentang anatominya walaupun singkat. Ya iya ada. Kenapa? Karena kalau nanti memeriksa bagian-bagiannya itu supaya nggak keliru, ya. Misalnya disuruh kita diminta untuk menunjukkan ginjalnya mana, kita salah. Yang kita tunjukkan hatinya. Nah, kan lucu nanti ya. Kita disuruh ini ginjal, yang kita cari ketemu limpanya. Kenapa? Limpa sama warnanya dengan warna ginjal. Cuman posisinya letaknya beda. Dari ukurannya juga berbeda, ya. Kemudian dari tampilan fisiknya antara ginjal dengan limpa itu berbeda, tapi warnanya bisa dikatakan tidak bisa dibedakan. Ya, sama-sama merah gelap, ya merah cerah atau merah gelap gitu ya. Ya merah, tapi mirip antara ginjal dengan limpa. Tetapi kalau ginjal itu posisinya dia ada di rongga peritoneum ya di bagian atas, nanti dia tertutupi oleh selaput. Ini ginjalnya di sini. Nanti ada dua bagian, ginjal anterior dan ginjal posterior, ya, atau ginjal depan dan ginjal belakang, persis di bawah punggung nih. Kalau kita membedah ikan, ya, dia nempel di bagian atas ini. Sementara kalau mana ya, limpa, limpanya mana nih? Spleen mana spleen? Belum ketemu ya. Atau di bawahnya sini nih dulu ya. Ini dia. Ini spleen ya. Ini spleennya ada di sini, sementara ginjalnya ada di bagian atas kidney ya. Ini kidney-nya. Nah, ini spinal cord-nya ya, saraf pusatnya. Sebentar. Mesti duduk. Terus saya angkat dulu sebentar. Halo. Mang ditelepon terus. Jadi suka ada ini nih sudah mohon maaf ya iklan ya, ada iklan ya. Terus ini spleen ya, ini limpa yang warnanya tadi itu sama dengan warna ginjal ya. Terus kemudian ini jantung ya. Jantung, esofagus, nanti usus, nanti akan ada gambar secara terperincinya ya. Kenapa? Kita itu harus tahu ya, letaknya di mana. Letaknya di mana, warnanya apa, konsistensinya ya. Dia itu keras atau empuk, misalnya seperti itu ya. Kemudian letak, kemudian warna. Karena kalau warna saja, dari warna saja kita mengenali, kita itu enggak cukup. Kadang-kadang kalau misalnya ikan nila itu terinfeksi Streptococcus agalactiae ya, kena streptococcus ataupun kena atau misalnya Streptococcus inee ya, tapi nama penyakitnya kan Streptococcus ya. Itu biasanya ya organ-organ dalam ini itu berubah warna. Ya, kalau parah banget itu biasanya warnanya itu pada hitam semua. Ya, pada hitam semua. Nah, jadi kita tuh sudah kok warnanya, hatinya kok warnanya ini ya, hati kan biasanya kan warnanya kan merah cerah, merah terang. Lah ini kok warnanya hitam. Nah, kalau kita tidak mengenal bentuknya, posisinya, susah nanti sama dengan yang lain-lain gitu ya bentuknya. Nanti jangan-jangan pas ketemu limpa, pada limpa ukurannya lebih kecil, wah ini hati ini jangan-jangan misalnya, karena sama-sama berwarna hitam gitu ya. Jadi bentuk, ukuran, warna, konsistensi, dan letak, nah itu sangat berperanan penting ya dalam kita menentukan di mana ketika kalau misalnya kita melakukan pembedahan atau nekropsi ya, ikannya sudah mati ya, kita periksa, kita bedah ya, kita nekropsi. Nah, ini ternyata ketahuan ini, oh letaknya di sini, ini pasti ginjal. Oh, ini sama-sama di sini, ini adalah limpa ya. Ini limpa. Kemudian oh yang ini intestin, usus, yang ini perut gitu ya. Ini perut, sedangkan ada dari mulut, kemudian ada kerongkongan dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian
ini ada apa namanya, sisik ya. Sisik ini ya, sisik ini ada dua macam ya. Ada sikloid tipenya, ada juga tipe yang stenoid ya. Kalau sikloid, nah ini bedanya ya. Ini ada radius ya, radii gitu ya. Jadi yang kayak jari-jari gitu ya, radius gitu ya. Atau kalau radius itu tunggal, kalau radii ya itu kan bahasa Romawi ya, itu jamak ya. Nah, sama ini anulus ya, cincin anulus. Nah, karena pernah dengarkan cincin anulus itu satu, tapi kalau banyak itu namanya anuli, cincin anuli ya. Ini yang membulat seperti ini cincin. Nah, kalau yang ke sini itu radius atau radii ya. Kemudian bagian pusatnya disebut dengan fokus atau fokii ya, karena jamak ya. Sementara nah ini yang atas itu tipe sisik sikloid. Yang bawah itu tipe sisiknya stenoid. Nah, kenapa stenoid? Ini ada yang namanya stenii. Ya, stenii ini namanya, itu duri, semacam duri-duri gitu ya. Ada stenii, makanya namanya disebut dengan tipe sisiknya itu stenoid ya, karena dia mengandung stenii. Ya, stenii yang ada di sini semacam duri. Loh Bu, apakah kelihatan? Kalau dilihat di mikroskop jelas sekali durinya itu kelihatan. Ya sayang ya kita tidak bisa praktikum offline. Biasanya kalau offline itu nanti kita mengarahkan ya mahasiswa itu untuk mengamati sisiknya. Nah ini ada tipe sikloid kah atau tipe stenoid kah? Nah itu bisa ketahuan ya. Terus ini insang ya. Coba perhatikan di sini insang dari ikan itu kan warnanya kan merah cerah. Ya. Insang itu ya fungsinya adalah sebagai alat ya untuk mengambil oksigen, di mana di insang ini terjadi pertukaran antara CO2 dari tubuh. Ya, kalau CO2 kan sudah tidak diperlukan lagi kan oleh tubuh ya. Jadi produk hasil respirasinya itu CO2 itu harus dibuang ya, dikeluarkan dari tubuh. Dibuangnya lewat mana? Lewat insang. Ya, jadi CO2 keluar, O2-nya masuk. O2 dari air itu diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam darah. Nah, di dalam insang ya, ini kan ada bagian-bagiannya ya, yang seperti ini, yang memanjang ya, seperti di kuliah kemarin kan ada kan histologi dari insang ya gambarnya. Nah, ini adalah filamen. Filamen itu nanti ada cabangnya yang kecil ya, itu namanya lamela. Ya, lamela. Nah, di setiap filamen maupun lamela sampai lamela pun ya itu ada pembuluh darahnya ya. Pembuluh darah di situ kalau bisa terlihat tuh, kalau misalnya kita apa namanya kita lihat darahnya itu warnanya merah ya, kemudian di mikroskop bisa kelihatan gitu ya. Bahkan pernah kita juga itu kita kasih di air ya, air yang dari preparat insang yang kita amati di mikroskop, kita kasih tinta lah atau methylene blue atau pewarna-pewarna yang berwarna biru ya, misalnya hematoksilin ya, kita kasih ke situ, nanti dia itu akan ikut terserap ya ke dalam insang, itu untuk menunjukkan bahwa itu ada pembuluh darahnya terserap itu ya. Nah itu jadi di sini ya tempat pertukaran antara CO2 yang tidak diperlukan oleh tubuh ya digantikan oleh O2 yang memang diperlukan oleh semua sel ya dalam rangka proses respirasi ya. Nah, kemudian yang menempel apa namanya? Filamen ini menempel langsung pada bagian gilar ya. Gilar ya, jadi kerung insang. Nah, sementara ini yang bagian ini adalah gilreker ya, gilreker sebutannya. Ya, Bu, kenapa namanya gilreker ya? Emang namanya itu ya. Kalau ditanya kenapa namanya begitu, saya juga nggak tahu gitu ya. Ya, gilreker ya. Ya. Jadi ini apa namanya? Gil filamen. Sementara ini adalah gilar ya. Ini adalah gilreker ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, kemarin kan kita mempelajari ya bagaimana kalau insang itu mengalami kelainan ya, mengalami kelainan kemudian di preparatnya juga terlihat. Sekarang apa ini? Saluran pencernaan ya. Saluran pencernaan ya dari mulut, kemudian ini ada ya, ini teleus
digestive system ya. Jadi sistem perususan dari ikan-ikan teleoste. Nah, ini esofagus ya, esofagus, kemudian ke stomach ya, ke perut ya. Ini yang biasa disebut dengan lambung palsu ya, bagian yang menggembung ya, menggelembung seperti ini, seperti lambung ya, tapi sebenarnya bukan lambung, makanya disebut dengan lambung palsu. Nah, ini pylorexeca, itu seperti bagian usus buntu gitu ya. Pylorexeca atau pylorix secum ya. Kalau seka itu kan jamak, kalau secum itu kan cuma satu ya, bahasa Latin, kalau bahasa Romawi ya, bahasa Latin maksud saya. Terus ini intestin ya, ada di sini. Nah, kemudian ini adalah kloaka. Ini bagian pembuangan. Nah, di intestin nanti masih ada nih, lepas dari sini itu nanti masuk ke usus halus ya, kemudian ke usus besar ya. Kalau penyerapan itu kan terjadi di usus halus ya, penyerapan gizi-gizinya. Sementara kalau penyerapan air gitu ya, nanti ada di usus besar ya, itu menyerap air kembali. Sementara fesesnya dibuang lewat kloaka ini ya. Terus ini adalah jantung ya. Ini bisa diperhatikan ya, yang bagian bawah ini kan apa istilahnya, skemanya lah yang menggambarkan bagian-bagian jantungnya yang seperti ini. Ini adalah jantung lengkap ya. Di sini ada yang namanya ventricle, ini atrium ya, ventricle atrium. Nah, ventricle atriumnya bagian yang berhubungan langsung dengan ventricle itu adalah bulbus arteriosus. Nah, bulbus arteriosus ini yang warna putih, ini dinding pembuluhnya itu besar. Nah, ini kan dia berkaitan ini ya, bulbus arteriosus itu kan ada ini ya, conus arteriosus ya di sini ya. Sementara yang lanjutannya itu adalah ventral aorta. Ya, aorta ya. Jadi dia mengedarkan darah ya, tugasnya ke seluruh bagian-bagian tubuh ya. Makanya ini kan ada ventricle, nah ini ada atrium. Kalau atrium itu fungsinya nanti menampung ya darah yang balik dari seluruh tubuh ya. Kemudian nanti dari sini diteruskan ke ventricle untuk dipompa lagi oleh ventricle ini ke seluruh tubuh ya. Dan di sini terlihat ya, kalau ini kan semacam pembuluh darah ya sebenarnya, bulbus arteriosus, tapi kayak pangkal pembuluh darah. Dan ini dinding pembuluh darahnya itu paling tebal di sini ya, bulbus arteriosus ya. Jadi ini dindingnya sangat tebal. Kenapa? Karena tekanan jantung itu kan sangat kuat ya dari ventricle, sehingga ketika dia memompa darah ya yang diteruskan oleh bulbus arteriosus ke seluruh tubuh, nah ini dia selamat ya, nggak sampai pecah ya. Jadi ya demikianlah ya, makhluk itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ya, sudah sedemikian istilahnya proporsional semuanya ya. Kenapa? Yang ini pembuluh vena, nah pembuluh balik ya, pembuluh balik itu kan vena namanya ya, dia membawa darah dari seluruh tubuh ke atrium ya. Ini dindingnya lebih tipis. Kalau kita lihat di preparat mikroskop ya, kita amati di mikroskop maksudnya ya, itu akan terlihat bahwasanya kalau pembuluh balik itu terdiri dari hanya apa? Sebentar. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Bu. Ya, saya tuh khawatir terlempar terus saya ngomong sendiri gitu ya, karena kemarin kan sempat seperti itu ya. Jadi khawatir saja. Tadi pagi juga sempat terlempar 2 kali ya, apalagi kalau pagi kan yang pakai jaringannya banyak ya. Oke, nah kalau saya masih ada di sini ya saya teruskan ya. Nah, jadi ini kalau kita buat irisannya, kita buat preparatnya ya, vena itu dindingnya itu hanya satu lapis endotelium ya, kayak tanpa otot. Nah, sementara kalau di sini ya pembuluh arteri itu dindingnya lebih tebal dibandingkan dengan pembuluh darah vena. Ya, bahkan di setiap pembuluhnya itu nanti kalau di irisan jaringannya itu ada semacam otot, jaringan otot yang melindungi gitu ya. Karena memang fungsinya kan dia menampung darah ya. Yang terkena tekanan ya, tekanan yang paling besar dari ventricle yang memompa darah ke seluruh tubuh itu adalah pembuluh darah arteri.
Nah, yang pangkalnya ini adalah bulbus arteriosus namanya ya. Ya kalau ini kan bulboventricular valve, ini valve itu kan katupnya gitu ya. Tetapi ini yang putih ini namanya sebenarnya adalah bulbus arteriosus. Ya, kalau ini atrium yaitu itu darah dari pembuluh darah vena dari seluruh tubuh ya. Nanti akan dipompa lagi ya ke seluruh tubuh. Nah inilah fungsi dari jantung ya yang merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Nah ini ya aliran darah itu seperti ini. Nah ini tadi kan ada atrium, ada ventricle, ini ada bulbus arteriosus. Nah darah yang dari tubuh, dari seluruh tubuh ya itu nanti bermuara pada sinus venosus. Jadi pembuluh darah ya nanti yang dari seluruh tubuh nanti membawa darahnya itu muaranya kemana? Sinus venosus ya. Ya ini menampung darah dari seluruh tubuh kemudian dimasukkan ke dalam atrium. Dari atrium dia ke ventricle. Dari ventricle dia nanti akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, yang pertama kena nanti adalah yang tekanannya yang paling besar itu adalah di bulbus arteriosus. Jadi bagian yang berhubungan langsung ya dengan ventricle itu adalah bulbus arteriosus, bukan sinus venosus ya. Kalau sinus venosus nih venosus kan vena. Nah, vena itu pasti dekatnya dengan atrium, bukan kebalikannya ya. Jangan salah ya. Terus ini adalah pencernaan ya. Pencernaan kalau kita bedah ikannya ya, nanti organ dalamnya itu akan seperti ini terlihatnya. Nah, ini kalau warnanya hijau seperti ini ya jelas ini adalah apa itu? Empedu ya. Gallbladder. Nah, itu adalah empedu ya. Mesenterium itu ya jaringan antara ya, jaringan antara penghubung ya antar organ ya. Ini adalah liver atau hati. Nah, ini adalah intestin ya, dari nanti bisa dirunut ya, ini dari mulut ya, dari mulut ini ada oesophagus ya. Kemudian segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Nah, ini adalah intestin ya. Ada perut, ada intestin gitu ya, sampai ke kloaka nantinya ya. Oke. Terus nah, itu tadi adalah makroanatomi secara garis besar, tapi ingat kita hanya mengingatkan supaya nanti nggak lupa ya. Kenapa? Karena di mata kuliah penyakit organisme akuatik ini kita tetap harus ya mengenal anatomi ya untuk menentukan nanti organ dalamnya itu di mana posisinya, berubah atau tidak gitu ya. Misalnya apa warnanya hati gitu ya. Misalnya ikannya ada polutan misalnya di air ya. Biasanya yang kita periksa, kita bisa memeriksa hatinya ada kelainan enggak, karena hati kan terkait fungsinya untuk menetralisir racun atau metabolisme lemak. Nah, itu nanti yang perlu kita periksa juga hati misalnya. Tapi kalau misalnya logam berat, misalnya gimana itu logam berat di air tercemar, kita bisa memeriksa otaknya. Ya, kadang-kadang terakumulasi di jaringan otak gitu ya, sehingga di situ misalnya di air tercemar itu tercemar timbal misalnya ya. Ini kita pernah sudah lama ya, waktu saya baru dosen muda gitu ya waktu itu sama almarhum Pak Alifuddin. Pak Alifuddin dulu itu pembimbing saya waktu skripsi S1. Nah, itu dosen juga yang di divisi kesehatan ikannya tapi sudah almarhum ya. Nah, ini kita mengadakan percobaan gitu ya. Nah, beliau memberikan ini air itu dikasih timbal, kemudian ikan di situ, kemudian kita diperiksa histologinya. Ternyata apa? Pada bagian otak itu ada timbalnya. Ya. Jadi timbal itu bisa kalau ikan ya terkena polutan logam berat misalnya timbal itu bisa terakumulasi di jaringan otak. Nah, itu pernah ya. Nah, jadi nanti kita kalau misalnya harus mengambil bagian organ ini, nah kita harus tahu posisinya. Jangan sampai kita harus mengambil organ apa tadi? Organ ginjal, tapi kita ketemunya duluan limpa. Wah, ini limpa ini. Salah. Ini ginjal ini, padahal itu limpa. Nah, itu kan tidak tepat ya. Kemudian uji refleks. Ya. Jadi ada makroanatomi itu yang pertama, yang kedua adalah uji refleks.
Ya. Refleksnya itu ada 4 bagian, 4 hal ya, yang kemarin sudah kita kuliahkan ya, lari, pertahanan, ekor, dan mata. Ya. Terus, nah ini tujuan praktikum kalau secara offline ya, mengidentifikasi. Jadi kita tuh harus nanti biasanya praktikan itu melakukan sendiri ya, mengidentifikasi ikan sehat melalui uji refleks yaitu lari, pertahanan, ekor, dan mata. Kemudian mengidentifikasi ciri morfologi bagian luar tubuh ikan, meliputi bentuk badan, sirip, sisik, dan tipenya, termasuk jenis kromatofor yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, mengidentifikasi organ dalam maksudnya ya, melalui letak, ukuran, bentuk, warna, dan konsistensi. Konsistensi itu dia rapat, padat, atau tidak gitu ya, yang dituangkan dalam bentuk gambar. Makanya biasanya kalau praktikum kedua ini biasanya harus pada bawa buku gambar, bawa pensil warna gitu ya, bawa alat bedah sendiri, nah, kemudian praktikum sendiri, nah, melakukan semua. Tapi kalau sekarang demonstrasi ya, demonstrasi saja ya. Oke, nah nanti tugas mandirinya ya membuat video yang menjelaskan tentang makroanatomi dan memperagakan uji refleks ya. Nah, jenis ikan tidak ditentukan, tapi ini kita sudah nggak usah pakai ikan lagi ya. Kita nggak perlu, Anda tidak perlu membeli ikan gitu ya. Ya kalau misalnya, tapi saya pengen pakai ikan silahkan kalau pakai, tapi kita tidak meminta ya. Tidak meminta karena kita tidak diperbolehkan ya. Kalau menyuruh mahasiswa beli ikan sendiri untuk praktikum sendiri tidak diperbolehkan. Tapi kalau Anda bikin tugas, misalnya ini sebenarnya tugasnya kita minta presentasi saja. Bagaimana sih ciri ikan yang sehat, yang sakit itu seperti apa? Kemudian kalau uji refleks itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi hanya apa istilahnya? Presentasi singkat saja selama 2-3 menit. Ya, kalau pakai anatomi makro, nah itu maksimal 5 menit ya. Tapi kalau enggak ada anatomi makro, sebisanya sajalah udah ya. Yang jelas presentasi saja, misalnya mempresentasikan nanti kalau makro anatomi diuraikan saja secara lisan gitu ya. Kita harus mampu mengenal ini untuk ini misalnya seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, sekarang saya lihat dulu ada video sebentar ya. Saya lihat dulu. Waduh, sudah saya tutup tadi ya, lupa saya. Hanya. Oke, nanti bisa kita share screen ya di videonya. Nah, ini. Nah, share sound. Nah, ini suka lupa aja. Apakah nampak videonya? Nampak dan terdengar. Nampak, Bu. Oh, nampak dan terdengar. Oke. Ya, saya lanjutkan. Selamat datang di praktikum penyakit Suaranya kurang gede ya? Kedua. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, tapi mengenali ciri-ciri ikan sakit dan ciri-ciri ikan sehat. Temukan esensial. udah maksimal di situ. Aquaculturis. Tapi terdengar kan walaupun kurang gede ya? Ikan mas, ikan lele, dan ikan Daripada nggak terdengar lah ya. Secara sederhana kita dapat membedakan ikan sakit dan ikan sehat dari morfologi dan tingkah laku. Perhatikan 3 ikan nila pada wadah berikut ini. Ikan nila yang sehat cenderung bergerak
aktif, sedangkan yang sakit cenderung pergerakannya menjadi pasif dan mudah sekali ditangkap. Ikan yang sehat cenderung untuk memberontak pada saat ditangkap dan berusaha untuk melarikan diri. Jika diamati, ikan sehat penampakan pada tubuh luarnya berwarna cerah tanpa ada sedikit pun yang kusam. Ini bisa terlihat pada ikan-ikan yang bersisik maupun yang tidak bersisik. Pada ikan yang sehat, seluruh organ tubuh bagian luarnya adalah lengkap tanpa ada sedikit pun yang terluka atau yang cacat. Ikan yang sehat akan merespon dengan kuat apabila ditangkap dengan cara meregangkan sirip bagian ekornya. Dan pada ikan yang sehat, apabila tubuhnya dibalikkan, maka mata akan mengarah pada bagian ventral atau bagian perutnya. Sementara ikan-ikan yang sakit akan sangat mudah ditangkap dengan tangan tanpa memberikan perlawanan yang berarti, dan akan sangat terlihat dengan jelas adanya gejala klinis berupa tumbuhnya jamur, luka, dan gripis. Respon mata dan perlawanan sangat lemah pada ikan-ikan yang sakit. Penting bagi seorang aquakulturis untuk mengenali struktur anatomi internal dari komoditas yang kita pelihara. Dan untuk pemeriksaan, kita sebelum melakukan pembedahan melakukan anestesi ikan dengan bahan-bahan anestesi yang standar untuk digunakan dalam pembedahan hewan-hewan akuatik. Dan kita juga menggunakan bedah yang sederhana. Untuk memastikan ikan tidak menderita pada saat pembedahan, maka seringkali kita harus melakukan melumpuhkan ikan dengan teknik menusuk ikan pada bagian medula oblongata. Teknik ini akan melumpuhkan ikan dengan cara memotong atau mengintercept sinyal saraf rasa sakit pada ikan. Pembedahan dilakukan dengan gunting bedah, di mana ikan dibelah dimulai dari bagian posterior menuju anterior. Struktur organ internal ikan berdasarkan buku rujukan yang biasanya digunakan dalam fisiologi hewan akuatik. Selain struktur, penting bagi kita juga untuk mengenali warna setiap organ yang kita amati, sehingga dengan demikian kita bisa membedakan mana ikan sakit dan mana yang ikan sehat. Tadi sudah nampak ya videonya untuk praktikum minggu kedua ini ya, terkait dengan anatomi dan uji refleks ya. Dan berikutnya nanti akan ada demo praktikum oleh kakak asisten ya, yang sekarang sedang di lab ya, di lab kesehatan ikan ya, dan standby di sana, dan semacam siaran langsung lah ya.
Kalau tadi kan rekaman ya, rekaman yang sudah kita buat, dan setelah ini demo praktikum terkait dengan makroanatomi dan uji refleks. Kepada kakak asisten saya persilahkan. Nih di akuariumnya itu ada di ininya Mbak Sally nih ya. Siapa ini yang pegang kendali? Mbak Sally? Ya baik Ibu. Oke. Saya serahkan ya waktu dan kesempatannya ya Mbak Sally ya. Silahkan. Ya baik Ibu. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Untuk praktikum hari ini ada 3 sesi ya secara umum. Yang pertama itu tentang pengamatan uji refleks, yang kedua tentang pengamatan morfologi, dan yang ketiga itu tentang pengamatan identifikasi bagian tubuh. Oke, untuk yang pertama itu tentang pengamatan uji refleks. Nah, uji refleks ini dilakukan untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi kesehatan ikan berdasarkan uji refleksnya. Nah, uji refleks ini yang dilakukan ada 4. Yang pertama itu lari, yang 2 dengan mempertahankan, yang 3 ekor, dan yang keempat adalah mata. Nah, untuk yang pertama yakni lari. Dengan cara ikan diberikan kejutan dengan menepuk bagian akuarium dan kemudian diamati apakah ikan lari atau tidak. Saya ketuk ya. Nah, ini silakan diamati apakah ikan bergerak atau tidak. Nanti tolong dicatat ya hasilnya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua tentang pertahanan. Dengan cara ikan diambil dan dipegang erat-erat. Nah, apakah dia memberontak atau diam saja? Kalau misalnya ikan ini memberontak, berarti, nah ini terlihat dia memberontak ya. Ini. Nah, tapi ikan ini memberontak, berarti menunjukkan bahwa ikan ini sehat atau sakit. Seperti itu. Nanti silahkan disimpulkan sendiri hasilnya ya. Saya hanya mendemo. Kemudian yang ketiga yakni ekor. Dengan cara bagian kepala dipegang dan diposisikan badan menggantung. Seperti ini. Kemudian diamati. Apakah ekor ini mengembang atau tidak, atau diam saja seperti itu ya. Apakah ini mengembang? Ini dikategorikan mengembang ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yang keempat yakni pengamatan mata. Pada pengamatan mata ini, ikan dibalik ke posisi ventral. Kemudian diamati matanya. Nah, matanya ini apakah pupilnya bergerak ke atas atau dia diam saja. Nah, ini terlihat bahwa pupil bergerak ke atas. Seperti itu. Nanti silakan disimpulkan masing-masing ya. Hasil dari demo untuk uji refleks. Dia. Kemudian untuk ikan lele, tadi menggunakan ikan nila, sekarang menggunakan ikan lele. Yang pertama dilihat respon ikan terhadap kejutan dengan menepuk akuarium. Nah, seperti ini. Berarti ikan ini lari ya, nggak diam saja, maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua, uji pertahanan. Ikan diambil dan dipegang erat-erat. Nah, dia memberontak ya. Seperti ini. Dia nggak diam saja, oke.
Kita lanjutkan untuk yang ketiga, uji refleks ekor dengan dipegang bagian kepalanya dan diposisikan badannya menggantung seperti ini. Nah, dilihat bahwa sirip ekornya ini mengembang atau diam. Seperti itu. Untuk yang keempat, uji mata, ikan dibalik dengan posisi ventral dan dilihat apakah matanya ini terlihat ya teman-teman, matanya dia bergerak ke atas. Oke. Sekian. Sebentar ya, selanjutnya kita masuk kegiatan praktikum kedua tentang morfologi ikannya. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji morfologi pada ikan. Nah, di sini ada dua jenis ikan, yaitu ada ikan nila dan juga ada ikan lele. Nah, untuk uji morfologi yang pertama, kita lihat adalah dari bentuk si ikannya. Nah, untuk bentuk ikan sendiri itu kan ada simetris dan juga asimetris. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang tahu nggak kira-kira dari ikan lele sama ikan nila ini bentuk tubuhnya bentuk simetris atau asimetris? Simetris. Ayo. Dari teman-teman, sebutkan nama dan NIM ya teman-teman. Thomas. Kan. Iya, silakan. Thomas NIM C141900082. Untuk ikan lele sama ikan nila berupa simetris bilateral. Iya, jadi benar ya teman-teman, untuk bentuk badan dari ikan nila dan lele ini adalah simetris bilateral, di mana bentuk tubuh yang simetris bilateral ini apabila kita belah menjadi dua dari bagian punggung ke belakang sini, maka bagiannya ini sama teman-teman. Jadi misal di sebelah kanan ada mata, ada sirip, maka di sebelah kirinya juga ada matanya dan juga ada siripnya. Nah, untuk yang bentuk badan asimetris itu apabila kita belah, maka salah satunya bagiannya tidak lengkap. Untuk contoh ikan yang asimetris bilateral, contoh ikan yang asimetris itu ada ikan sebelah teman-teman. Nah, untuk morfologi selanjutnya yaitu adalah sirip. Mungkin dari teman-teman sudah tahu ya, karena sudah dipelajari di matkul iktiologi juga, ada beberapa jenis sirip pada ikan. Nah, untuk ikan nila sendiri, pada dasarnya bentuk siripnya ini jari-jarinya keras teman-teman. Nah, di sini ada sirip dorsal atau sirip punggung. Di sini sirip dorsal dari ikan nila itu jari-jarinya keras dan juga tajam. Sehingga apabila teman-teman memegang ikan nila itu harus hati-hati. Kemudian di sini ada sirip kaudalnya. Terus ini ada sirip anal. Nah, di sini ada sirip pektoral. Dan di sini ada sirip pelvis. Kemudian selanjutnya begitupun pada ikan lele. Nah, di ikan lele pun juga ada bagian-bagian siripnya. Misal ini sirip punggung atau yang disebut dengan sirip dorsal. Kemudian ini ada sirip kaudal. Terus di sini ada sirip analnya. Dan di sini adalah sirip pelvis, teman-teman. Dan untuk bagian depannya sini, ini adalah sirip pektoral. Atau pada ikan lele itu, sirip pektoral biasanya disebut dengan pati lele. Jadi kalau teman-teman misal tangannya terluka terkena patil, berarti teman-teman terkena oleh sirip pektoral dari ikan lele. Oke, untuk morfologi selanjutnya, yaitu adalah pada sisik. Nah, di ikan nila sendiri, pada ikan itu kan jenis-jenis sisiknya ada beberapa ya, ada
sisik sikloid, dan juga ada stenoid. Nah, untuk dari ikan nila sendiri, kira-kira ini jenis sisiknya sisik apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau dilihat dari bentuk Sikloid, sisiknya. Kak. Iya, sebutkan nama Sikloid dan NIM. ya, Kak. Mahdia Rosana. Tes. Mahdia Rosana, Kak. NIM C193. Iya, jawabannya apa? Sisiknya sisik sikloid. Sikloid ya, Kak. Ada jawaban yang lain nggak? Dari teman-temannya mungkin ada yang berbeda pendapat? Saya Atau Kak sama? Wali NIM C1121. Kalau tipe sisik ikan nila itu stenoid Kak. Oke, jadi untuk sisik jenis sisik ikan nila sendiri itu adalah sisik stenoid ya teman-teman. Nah, kalian misalnya bingung perbedaan sisik stenoid sama sikloid apa sih Kak? Nah, mungkin kalian bisa bandingkan tuh bentuk sisik dari si ikan nila sama bentuk sisik dari ikan mas, karena ikan mas ini bentuk sisiknya adalah sisik sikloid. Dan untuk sisik ikan nila sendiri itu jari-jarinya bentuknya itu lebih kayak sisir teman-teman. Terus juga ininya itu lebih berduri, sisiknya itu kayak lebih tajam gitu dibandingkan dari si ikan mas. Nah, terus dari sisik ini sendiri kita mengenal namanya pigmen warna pada sisik. Nah, tadi kan sudah disampaikan materi ya sama Bu Sri. Ada yang masih ingat nggak untuk dari jenis-jenis pigmen warna atau kromatosom dari sisik ikan ini apa aja? Ada yang tahu atau yang mau nyebutin? Ayo. Ada yang tahu nggak teman-teman untuk jenis-jenis? Jawab Kak. Iya silakan, nama dan NIM. Mei Devi NIM C128. Nah, kromatofor itu ada berapa ya? 4 kalau nggak salah ya Kak. Itu ada melanofor di mana pigmennya berwarna hitam, terus lipofor itu pigmennya ada warna merah sama warna kuning, yaitu eritrofor untuk warna merah, terus warna kuningnya santofor, terus leukofor itu warna putih pigmennya, terus iridofor itu warna perak pigmennya, Kak. Iya, betul sekali. Jadi untuk kromatofor sendiri itu ada 4 ya yang sudah disebutkan sama temannya tadi. Ada melanofor, kemudian ada lipofor. Lipofor ada 2, ada eritrofor sama santofor. Kemudian ada leukofor sama iridofor. Nah, untuk sisik ikan nila sendiri ini kita juga bisa mengamatinya teman-teman untuk mengetahui kira-kira bagian apa saja dari sisiknya, terus kira-kira dari ikan nila ini tuh mengandung kromatofornya apa aja gitu. Untuk mengetahui bentuknya itu caranya kita menggunakan, nah kita ambil sisiknya menggunakan pinset seperti ini. Nah, kemudian setelah sisiknya didapat, kemudian kita taruh ke preparat. Kita taruh ke preparat. Nah, setelah kita taruh ke preparat, kemudian kita amati menggunakan mikroskop. Nah, selanjutnya akan ditampilin hasil pengamatan sisik ikan nila menggunakan mikroskop yang telah dilakukan oleh asisten. Ditunggu ya sebentar. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari sisik ikan nila yang diamati menggunakan mikroskop. Di mana untuk mikroskop yang digunakan ini menggunakan perbesaran 10 kali. Nah, di sini di gambar yang sebelah kiri itu adalah hasil pengamatan menggunakan mikroskop, tetapi karena di sini kurang jelas ya teman-teman. Maksudnya bagian-bagian terperincinya, terus di sebelah kanannya juga dilampirin bagian-bagian yang lebih jelasnya, di mana itu ada lateral field-nya, kemudian ada anterior field-nya, secondary radi, kemudian ada lateral field, terus ada fokus, kemudian ada posterior field, circuli, sama radi. Terus, nah
Kalau dilihat dari hasil pengamatan mikroskop ini, kira-kira untuk kromatofor dari sisik ikan nila ini apa aja, teman-teman? Ayo, nanti kayak yang bisa jawab kuisnya +5. Ayo, ada yang bisa jawab? Dari... Izin menjawab, Kak. Iya, silakan sebutkan nama dan NIM. Wali Imafazia NIM C14190121. Mungkin dari pigmen warna dari sisik ikan nila ini mengandung melanofor dan iridofor mungkin, Kak, seperti itu. Terima kasih. Iya, betul sekali ya. Untuk sisik ikan nila ini adalah kromatofornya ada melanofor sama iridofor. Nah, di situ juga bisa dilihat untuk bagian yang terlihat menggunakan mikroskop itu ada posterior, ada fokus, seperti itu ya teman-teman. Ya, itu adalah bagian-bagian atau hasil pengamatan dari sisik ikan nila yang diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Kemudian kita lanjut ke ikan lele. Nah, karena ikan lele tidak memiliki sisik ya teman-teman, jadi untuk ikan lele ini yang dipunya adalah lendir. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak fungsi lendir dari ikan lele ini sebenarnya untuk apa gitu? Ada yang mau jawab? Jawab. Ya, silakan sebutkan nama dan NIM. Nama Rita Aryani, NIM C141. Menurut saya, lendir yang ada di ikan lele itu berfungsi ketika dia ketika dia berada di luar air gitu loh, Kak. Dia melindungi tubuhnya itu dari kelembapan. Ada yang mau menambahkan lagi? Kak, izin menambahkan, Kak. Mau menambahkan, Kak? Ya, nama Suden NIM C158, Kak. Kalau terkait fungsi lendir itu sendiri, yang pertama itu ada memudahkan pergerakan karena untuk bisa mengurangi gesekan dengan air, Kak. Lalu yang kedua itu ada mempertahankan kondisi bentuk ikan, Kak, terhadap tekanan air. Dan yang terakhir melindungi ikan dari serangan mikroorganisme, Kak. Ada yang lain mungkin? Tadi siapa tadi yang mau menambahkan lagi? Sama kayak Suden, Kak. Oh, sama kayak Suden. Iya, betul ya teman-teman jawabannya. Jadi untuk lendir ikan lele sendiri itu fungsinya agar memudahkan pergerakan supaya tidak ada gesekan, terus juga mempertahankan dirinya dari tekanan air, terus juga sebagai ini melindungi tubuhnya dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit ataupun jenis patogen lainnya. Nah, untuk lendir ikan lele sendiri, ini kita juga bisa melihat gimana sih bentuk lendir ikan lele ini. Kita bisa melihat dengan cara mengamati menggunakan mikroskop juga. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi kan kalau yang sisik ikan nila kan cara mengambilnya kan menggunakan pinset ya teman-teman. Nah, untuk lendir ikan lele sendiri ini kita bisa menggunakan sudip. Nah, caranya kita tinggal menggesek-gesekkan. Kita tinggal mengambil lendirnya seperti ini karena kandungan lendir ikan lele kan banyak ya. Jadi ketika kita meletakkan gini aja itu udah terambil gitu lendirnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita taruh ke preparat. Kita taruh ke preparat, terus kita amati di mikroskop. Nah, untuk lendir ikan lele ini juga akan kami tampilkan hasil yang telah asisten amati melalui mikroskop. Nah, jadi kurang lebih seperti ini lendir lele apabila diamati menggunakan mikroskop. Nah, jadi untuk lendir lele sendiri ini tuh
untuk perbandingan aja ya teman-teman, karena kan ikan lele tidak memiliki sisik. Jadi untuk ikan nilainya dari sisik ikan nila, sedangkan untuk ikan lelenya menggunakan lendir dari si ikan. Nah, mungkin itu sekian yang bisa disampaikan dari morfologi ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan organ-organ pada ikan. Baik, selanjutnya pembedahan ikan nila. Nah, sebelumnya mau nanya nih, udah pernah ngebedah ikan belum kalian? Belum. Untuk masak Belum. SMP Kak, udah lama Kak. Waduh, udah pas SMP. Nah, jadi di sini saya mau ngejelasin tentang cara ngebedah ikan nila ya. Pertama siapin dulu nih alat bahannya. Ikan pastinya, terus ada gunting ujung runcing sama gunting ujung tumpul. Ini yang ujung runcing, ini yang ujung tumpul. Lalu ada obeng, ada pinset juga, dan ada sudip. Nah, untuk pembedahannya ini, pertama kita menggunakan yang ujung runcing. Dimulai dari anusnya. Fungsi gunting ujung runcing ini yaitu untuk membuka jalan biar lebih mudah dalam pembedahan. Nah, setelah digunting bagian anusnya ini, dilanjutkan dengan gunting ujung tumpul. Ke atas, digunting ke atas, sampai ke tulang ini, tulang ikan ini, lalu mendatar sampai ke bagian insang ikan. Setelah itu ke bawah. Nah, lalu kita bisa buka dan akan ada organ-organ ikannya. Nah, ini telah dibedah dan organnya juga telah dikeluarkan. Nah, untuk organ-organnya, yang pertama ini ada usus. Ada yang tahu nggak? Ikan nila ini kalau dilihat dari ususnya tuh kira-kira dia tuh pemakan apa sih? Ikan apa? Izin Jawab Kak. Izin jawab Kak. Nama animnya sebutin. Davana Duranti Prata. NIM C170 izin menjawab. Dilihat Ya, dari bentuk C170. ususnya, ikan nila merupakan ikan karnivora karena panjang ususnya lebih dari tubuhnya. Ada yang lain? Izin menjawab Kak. Ya. Nama Rita Aryani, NIM C141, ikan nila itu termasuk ikan herbivora Kak. Kenapa tuh? Karena dia panjang ususnya melebihi panjang tubuhnya. Ya, jadi ikan nila ini termasuk ikan omnivora yang cenderung herbivora. Karena bisa dilihat nih, ususnya tuh panjang, guys. Panjang banget. Ya, pokoknya panjangnya lebih dari panjang tubuhnya. Nah, setelah itu di sini ada limpa nih, warnanya merah. Lalu ada pankreas. Pankreas ini kalau misalkan pecah tuh ngeluarin warna hijau gitu. Setelah itu ada gonad. Gonadnya ada sepasang nih, ada 2. Setelah itu ada insang. Insang ikan yang terdiri dari filamen-filamen kan. Lalu ada hati. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembedahan ikan lele. Terima kasih.
Oke, kita lanjut ya ke bagian makroanatomi ikan lele. Nah, kenapa kayak misalnya kita harus tahu nih cara pembedahannya atau jenis organ-organ yang mengalami kelainan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di bagian kayak misalnya kita mau lihat nih ikannya sakit, kita lihat dulu nih. Kebetulan ikan lele yang kita pakai itu ada menunjukkan gejala sakit. Ada beberapa yang borok. Kalau misalnya teman-teman mau screenshot gitu sebagai bahan diskusi breakout Zoom-nya juga boleh. Juga sudah terlihat ya ada luka di bagian badannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sebenarnya udah dibedah sama kakak asisten untuk menghemat waktu. Sama seperti sebelumnya, di sini kan kalian kan banyak yang belum membedah ikan kan. Ini tuh ada 2 jenis gunting, maaf. Yang pertama adalah gunting ujung runcing-runcing. Ini ujung runcing ini biasanya dipakai untuk membuka jalur. Jadi dia digunting dulu di bagian, kalau di nila bagian analnya begini, kalau di lele pembedahannya membentuk huruf T gitu. Jadi dibuka dulu dia, karena ini ujungnya runcing, dibuka dulu untuk membuka jalur, kemudian memakai gunting selanjutnya yaitu ujung runcing tumpul. Bisa dilihat kan bedanya guntingnya. Tuh. Nah, pembedahan untuk ikan lele lebih mudah ya dibandingkan ikan nila atau ikan masnya gitu. Karena dia tidak rentan kerusakan organ. Dibedah seperti biasa sampai ke arah analnya, kemudian bedah ke arah sini dan ke arah sisi kanan. Oh ya, sebelum pembedahan, maaf saya tadi kelewatan, untuk mematikan ikan itu memakai tusukan ini yang ditusuk ke bagian medula oblongatanya. Kalian bisa, misalnya kalian iseng gitu, mau nyobain gimana cara bedah, kalian matiin dulu di bagian medula oblongatanya, ditusuk sampai masuk ke dalam. Tuh. Seperti itu. Balik lagi ke bagian pembedahan. Ini ada setelah kita buka, ini ada bagian ginjal ikannya. Misalnya nih kalian mau isolasi bakteri penyakit, bisa kalian tempelkan jarum ose, misalnya nih anggap saja nih jarum ose kalian tempelkan, terus kalian digores ke media agar yang spesifik gitu terhadap nih ginjalnya, terhadap bakteri yang kita amati, misalnya kayak AHA, biasanya kan medianya TSA, media universalnya itu TSA, kayak gitu. Atau misalnya bakteri Streptococcus, bisa kalian gores di media BHIA. Ini udah dibedah sebelumnya ya. Nah, untuk selanjutnya ke bagian organ-organnya. Ini tadi tuh setelah pembedahan dicoba ke dalam larutan NaCl. Tadinya tuh niatnya pengen nunjukin detak jantung dari ikannya tuh, ini kalian, tapi kebetulan dia tidak berdetak lagi. Kira-kira kalau misalnya kalian mau diskusi nanti di room breakout-nya, mungkin kalian bisa capture untuk mengetahui nih mana ya sinus bagian sinusnya kayak gitu. Kalau ada yang mau screenshot ya. Oke, lanjut ke bagian organ-organ lilit. Nah, ini pakai gambar. Yang pertama ada gonad ikan. Gonad ikan, kemudian ini nih ciri-ciri kalau ikan sakit, kita bisa lihat dari organ-organnya. Kebetulan empedu si lelenya ini tuh bengkak, tuh mengalami pembesaran dari ukuran normalnya. Tuh. Selain empedu yang bisa jadikan parameter, ada hati. Biasanya kalau misalnya ikan lele yang sakit itu tuh hatinya bengkak. Ini hati ikan lelenya mengalami pembengkakan dibandingkan bagian normalnya dan warnanya pucat gitu. Kemudian ada juga limpa. Ini kebetulan limpanya juga mengalami pembengkakan.
Nah, nanti untuk fungsi-fungsinya kalian bisa baca sendiri ya, atau bisa di grup diskusi breakout-nya. Nah, ini ada ususnya nih, ada usus lele. Kira-kira teman-teman bisa identifikasi nggak dari usus lele ini, dia termasuk ke dalam jenis hewan omnivore, herbivore, atau karnivore? Dapat plus 5 kuisnya. Izin jawab, Kak. Izin jawab, Kak. Izin jawab, Kak. Saya Duha Ahsan, NIM Asisten siapa nih? 123. Jadi kalau lele itu termasuk hewan yang omnivore, lebih ke arah karnivore. Oh gitu, kenapa gitu? Kenapa omnivore cenderung karnivore dibandingkan nila tadi? Karena dia pemakan daging gitu, Kak. Ya, emang makan daging, masa makan meja? Izin menambahkan, Kak, boleh, Kak? Oh, boleh. Ya, Tadi saya plus 2 HD, ya. NIM-nya C141900079. Tadi benar kata Duha, ikan lele itu omnivore cenderung karnivore. Kenapa? Karena ususnya lele itu meskipun sedikit lebih panjang dari badannya, tetapi dia tidak digolongkan ke dalam herbivora. Jadi apa ya? Bisa dibilang dari panjang ususnya ini si lele itu termasuk omnivora, tetapi dia cenderung ke karnivora seperti itu. Melihat dari ukuran panjang ususnya sih, Kak. Kalau semakin panjang apa tuh? Makin panjang herbivora. Kayak nila tadi itu panjang banget kan. Kenapa dia Iya. panjang? Kalau yang herbivore, supaya apa dia panjang? Karena Izin menjawab. Wih, dipotong aja loh. Nggak, saya coba dulu. Ya, coba, Ini kan boleh. pernah waktu itu di teologi. Karena yaitu herbivora khususnya lebih panjang daripada tubuhnya, karena dia harus dia memproses makanan-makanan apa kayak ya, karena dia tidak makan daging ya kayak makan mungkin tumbuhan, terus mungkin nabati dari pakan kayak gitu, dia harus diproses dulu. Ya mungkin itu sih yang saya ingat dari pelajaran sebelumnya. Iya, benar ya apa yang dibilang temannya. Jadi kalau misalnya ususnya yang cenderung omnivore, dia lebih cenderung herbivore, dia lebih panjang karena dia membutuhkan waktu untuk mencerna makanannya. Kira-kira ada yang tahu bagian ini nggak? Lambung, Kak. Ya, lambung ya. Ini bagian lambungnya. Oke. Itu yang bagian lambung saya nggak plus 5 ya. Saya cuma nanya aja. Ya, kecewa penonton. Nah, ini ada bagian insang lele. Nah, ada yang tahu nggak nih bagian insang lele yang putih ini apa? Gilart, Siapa tuh yang jawab? Duta Ramadan Mubarak, T116. Oke. Terus yang ini ini apa namanya? Filamen. Filamen, benar ya. Filamen terdiri dari Lamela. lamela. Oke. Ada yang tahu fungsinya? Untuk Satu tenang. Filamen insang, Kak. Ayo yang bisa. Buset, nggak. Tempat bertukarnya oksigen dan CO2, Kak. Ya, oke. Udah lagi? Udah, itu aja. Oke. Lanjut ya. Nah, si lele ini dia punya organ spesial tuh teman-teman, makanya dia bisa bertahan walaupun dalam kondisi oksigen yang rendah. Tapi dalam masih toleransi, batas toleransi lelenya. Ini ada yang tahu organ apa? Saya tahu, Kak. Arboretion. Dua, Kak. Arboretion. Amalia, Kak. Yang cewek dong, cewek. Amalia, Kak, Amalia. Ya, saya duluan, Kak. Arboretion. Dua Hasan, Kak. Yaudah. Dua Hasan. NIM C1123, Kak. Cewek. Cewek. Dua Oke, aja, ini dua. apa bagian apa nih? Bagian apa? Halo? Tadi berebutan. Sinyal gue jelek ya? Ayo Duha, jawab. Oh iya. Arboretion kan, Kak? Iya, udah arboretion. Fungsinya apa?
Apa alat pertama? Alat pernapasan tambahan. Oke. Jago. Itu plus, nggak ada plusnya sih. Tanya aja. Ya, nih. Mungkin udah penjelasan dari organ-organ nilai. Saya mau bertanya. Ini gunting jenis apa? Plus 3 plusnya. Gunting ujung runcing, Kak. Cewek. Nah, itu yang 1, 2, 3 tuh. Iya, Kak. Ya. Gunting ujung runcing. Ujung runcing buat? Untuk memulai pembedahan. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya, nih gunting ini buat apa fungsinya? Izin Kak, Denada. Yang Kak, C199. Denada Kak. Nah itu tuh, setelah 199 tuh, cewek siapa tuh? Oh, Denada Kak. Itu ya, gunting ujung tumpul Kak, buat meneruskan setelah, kan tadi awalnya gunting lancip dulu, terus habis itu untuk meneruskan ngeguntingnya lebih mudah menggunakan gunting ujung tumpul. Kenapa nggak langsung pakai ini aja? Ayo. Kenapa harus ini dulu, habis itu ini gitu? Kenapa nggak langsung aja? Kalau yang ujung lancip ini, ujung runcing ini bisa memudahkan untuk membuka jalan di awal pas potong di anusnya itu, Kak. Oh gitu, terus nanti cuman membuka bagian anusnya aja gitu. Kalau pakai yang lancip terus nanti rusak Kak ininya Kak organ dalamnya. Nah, siapa yang jawab? Siapa itu? Rizky Aditya 043. Ya. Plus ya, plus 3 plus ya. Satu lagi deh mau nanya, seru nih. Pada saat penusukan untuk mematikan ikan ditusuk di bagian apa? Jawab Kak. Dari Cikosong. 48. Yang belum. Saya Kak 48. Nah, itu yang 48. Medula oblongata Kak. Ya, medula oblongata ya. 25 Kak. 48 Kak tadi Kak. 48. Kayak nomor angkot. 48 ya. Ya, oke. Mungkin untuk penjelasan dari organ dalam ikan, baik nila maupun lele sudah selesai ya teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa join ke grup breakout room masing-masing untuk melakukan tanya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak, Kak. Ya, teman-teman.